Selagi kita menunggu Bu Sofi, saya kasih tahu dulu teman-teman, yang dijelaskan sama Bu Sofi tadi itu benar. Ini. Nah, Benjamin Dashamar. Ini dari dia nih ya. Ada banyak bagian yang jelas dalam tanah di mana kita melihat pribadi atau kekuatan berbeda dari Tuhan yang semuanya berbeda, namun tetap satu Tuhan. Artinya Tuhan itu punya power. Powernya itu bukan Bapa istilahnya. Power itu bukan Bapa tapi satu hakikat. Nah, namun tetap satu Tuhan. Orang-orang Yahudi awal menulis tentang sifat Tuhan ini karena mereka mengenalinya di seluruh teks agar adil. Tidak semua dari mereka menafsirkan atau akan menafsirkannya ayat-ayat ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pengadil dalam berbagai kekuatan yang semuanya disebut Tuhan dengan nama ilahi. Hal ini tertulis dalam Talmud Sanhedrin 38b pasal yang ke-9 bagian 19. Bagian tersebut menggambarkan perdebatan antara sesat dan Rav Idit mengenai Keluaran 24 ayat 1. Orang yang sesat berargumen bahwa aneh jika Tuhan mengatakan datanglah kepada Yod-Heh-Vav-Veh yang bukannya datanglah kepadaku. Sekarang Rabi sebagai tanggapannya bisa saja mengatakan bahwa penggunaan orang ketiga oleh Tuhan bukanlah hal yang aneh. Namun Rabi malah menjawab bahwa Tuhan sebenarnya berbicara tentang kekuatan yang berbeda, powernya. Ini power yang tadi kita bahas, yaitu Metatron, yang tertinggi dari semua malaikat. Perlu diingat bahwa kata malaikat berarti utusan dan tidak secara default menyiatkan makhluk ciptaan. Lihat Kejadian 32 ayat 3. Nah, ini kan merujuk para malaikat atau teofaninya atau powernya Tuhan. Kekuatan Tuhan itu bukan merujuk kepada Tuhannya langsung, tetapi satu hakikat. Kalau kita itu mungkin lebih seperti ini. Allah yang kita sembah itu, Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Firman dan rohnya ini, firman bukan roh, roh bukan firman, firman bukan Bapa, Bapa bukan roh, tetapi satu hakikat. Ternyata Yahudi juga mengenal konsep seperti itu, walaupun tidak disebut dengan Trinitas. Nah ini makanya dijelaskan sama Profesor Desamer. Banyak dari kalangan Yahudi sendiri yang salah kaprah sama ini, makanya mereka sering benci atau menghina-hina konsep Tritunggal. Ternyata mereka sendiri punya di dalam mistisme Yahudi. Contohnya tadi tertulis di dalam Talmud Sanhedrin. Ya, nih Talmud Sanhedrin 38b pasal ke-19. Sekarang nggak tahu dari mana munculnya orang-orang yang menolak Tritunggal ini tadi, yang kenal sama pengajaran Yahudi, konsep-konsep dan kebudayaan Yahudi juga tidak tahu, bilang kita menyembah tiga Tuhan. Kan botol. Nah, anehnya ada lagi ikut-ikutan Kristen, onces-onces, kan botol. Kalau kita menyebutnya Allah punya firman, punya roh, orang Yahudi juga bisa mengatakan Elohim punya ruah Elohim. Elohim juga punya dafar Elohim. Ruah Elohim bukan dafar Elohim, tetapi ketiganya itu adalah Elohim. Kan sama ini, walaupun mereka tidak menyebutnya Trinitas, kan sama saja ini sebenarnya. Makanya benar memang kalau Trinitas itu memang tidak berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah, gitu. Nah di sini kenanya Saracen sama bidat-bidat onces-onces ini. Itu oten, tung keteploan nanti kan. Nah gitu ya. Tertarik juga dengan kalimat yang seperti ini, yang Allah ini kita mau bilang masuk akal, sementara akal kita nggak nyampe, ya nggak bakal nyampe gitu loh. Bersitu aja sih, aku tertarik dengan kalimat itu minggu yang lalu waktu aku nonton ceramah itu. Lanjut teman-teman, lanjut Son. Iya, kalau kita masih terfokus pada ke berapa Allah kan gitu. Itu di Yakobus 2 ayat 19 sudah dikatakan. Aku agak lupa bunyinya nih. Yakobus 2 ayat 19. Nih, kita nggak terpatok pada ini lagi. Ini
lagu lama gitu loh. Ini lagu lama bagi orang Kristen. Kenapa lagu lama? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Udah lagu lama, memang betul setan pun tahu Allah itu satu. Tetapi orang Kristen maju lebih ke depan dia. Orang Kristen maju ke depan. Kebagaimanaan Allah yang satu itu loh. Kita nggak pernah bilang Allah itu tiga, tapi Allah yang satu ini bagaimana kan gitu. Ternyata kita temukan di dalam Alkitab, Allah yang satu itu punya firman dan roh gitu. Lah itu mungkin masih ibarat, makanya Yesus mengatakan yang ada di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab-kitab Musa itu hanya bayang-bayangnya saja. Kan ternyata memang benar, hanya bayang-bayangnya saja menurut Sefaria ini tadi. Mereka memang tidak mengungkapkannya dengan bentuk Trinitas, tetapi mereka punya konsep yang sama, walaupun tidak diembel-embel Trinitas gitu. Orang kan selalu mempermasalahkan katanya ini, kata Trinitasnya. Padahal konsepnya sudah ada di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi memakai, walaupun tidak menggunakan istilahnya. Istilahnya kan kalau dalam bahasa sempurnanya kan orang Kristen ini menambahkan istilah itu. Ini ada konsep yang belum ada namanya. Ya, ini ada konsep yang belum ada namanya. Konsep yang serupa juga ada di pemahaman orang Kristen, dikasih namanya. Gitu, konsepnya dikasih nama sekarang. Gitu. Jadi nggak ada yang masalah. Makanya dengan jujur dikatakan oleh Profesor D. Summer ini tadi, bahwasanya kami tidak memiliki keberatan secara teologis ya. Dia mengatakan secara teologis pun orang Yahudi sebenarnya nggak keberatan. Gitu. Dia percaya nggak Yesus? Bukan, dia Yahudi non-mesianik teman-teman. Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, non-mesianik. Dia adalah dari kalangan Yahudi rabbinik. Sorry, aku baru. Tapi dia percaya. Ya, silakan Bu Sophie, tadi keputus. Ya, karena ada yang telepon. Ya, apa namanya? Jadi konsep Trinitas itu ya teman-teman, itu konsep yang lebih dalam ketika aku mempelajarinya. Yaitu ketika kita bicara mengenai kebagaimanaan Allah di dalam ontologinya. Jadi Allah, ketika kita bicara Allah, kebagaimanaan Allah itu dalam ontologinya, atau kebagaimanaan Allah itu ketika semua alam semesta ini belum diciptakan. Nah itu konsep ya. Nah sehingga tidak semudah yang orang Muslim pikirkan. Apalagi ada orang Kristen mengatakan ini, ketika mereka tidak pernah dijelaskan tentang konsep Trinitas ini di gereja, lalu mereka bertanya begini. Ada nih orang Kristen nih ya pernah tanya sama saya, Bu Sofi coba tolong dipikirkan baik-baik, menurut Alkitab itu Allah kita ada berapa? Loh kok masih bingung Allah kita ada berapa itu loh? Ya. Nah, saya pernah mengajar mengenai Ulangan 6 ayat 4. Yaitu Shema Israel. Dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel nih ya, ketika teman-teman mereka selalu mengutip ini, Shema Israel Yud-Heh-Vaveh Adonai Eloheinu ya, Adonai Echad, atau Yud-Heh-Vaveh Eloheinu Yud-Heh-Vaveh Echad. Nah kata-kata yang dipakai di situ teman-teman itu adalah Eloheinu. Tahu nggak Eloheinu? Eloheinu itu adalah bentuk jamak dari Allah kita. Kenapa? Karena Allah itu, teman-teman, itu tidak merujuk kepada entitas atau personal atau pribadi. Di dalam pandangan orang timur dekat purba, ya, dalam pandangan orang kuno, mereka itu, ya, ketika bicara mengenai Elohim nih, saya kasih tahu yang diterjemahkan sebagai Allah di dalam Alkitab kita, itu bicara mengenai satu kekuatan yang ada di balik semua natural forces yang mereka lihat. Saya kasih ada contoh. Itulah yang mereka jatuh kepada apa yang namanya politeisme. Ya. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, dan di dalam pandangan orang-orang kuno, ketika mereka melihat heavenly bodies itu benda-benda planet, matahari, bulan, dan bintang ya. Termasuk di dalam Alkitab kita di Mazmur 8 dan di dalam kitab Ayub, dan tersebar banyak sebenarnya ya. Di Yeremia juga ada di kitab Yesaya. Ketika bicara mengenai matahari, bulan, dan bintang nih, pandangan orang kuno nih ya, ketika mereka melihat heavenly bodies, mereka itu tidak melihat bola gas berpijar, ada CO2-nya, O2 gabungan, dan itu
Mereka tidak melihat hal seperti yang kita lihat, yaitu benda planet, kumpulan gas, ya, atau bintang misalnya dan sebagainya. Mereka tidak melihat seperti itu, Son. Ngerti nggak? Mereka itu ketika melihat matahari, mereka itu berpikir ada satu entitas yang punya kuasa yang mereka sebut El, yang mereka sebut para ilah, yang mengendalikan dan berkuasa, punya dominion, punya otoritas untuk mengendalikan matahari itu supaya muncul bersinar di waktu pagi, kemudian tenggelam di waktu malam. Ketika mereka menyebutnya Dewa Ra atau Dewa Matahari, itu dalam pandangan orang Mesir. Dalam pandangan orang Assyria dan orang-orang timur dekat Purba, orang Kanaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta, betul apa enggak? Betul. Pikiran dulu langsung otomatis masuk dulu ketika kita mendengar Allah gitu tuh langsung wah pencipta, begitu kan? Betul nggak pikiran kita? Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Ini saya kasih tahu ya, ini saya pernah mengajar ini ya. Judulnya di dalam ulangan 6 ayat 4 yang ini, yang sering dikutip ya. Bentar ya. Sering dikutip ya. Oke. Ini saya punya materinya nih, saya bukakan materinya ya. Kalau kita lihat secara literal, mungkin ada yang bisa bukakan nggak? Ulangan 6 ayat 4 bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani ada ya. Coba kita pakai interlinear ya. Interlinear Hebrew Bible. Saya biasa pakai bahasa aslinya supaya Anda bisa mengerti. Yuk dibacakan, Son. Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oke. Kata Elohenu di situ itu artinya Elohim kita. Elohim itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata El atau Eloah dalam bahasa Aramaiknya. El atau Eloah, ya ini mungkin saya mesti ngajar Anda ya. El atau Eloah itu adalah bentuk tunggal, artinya satu orang Allah, satu Allah. Elohim itu artinya dua Allah. Elohim itu minimal 3 atau lebih. Sampai sini ngerti gak? Bentuk yang dipakai untuk merujuk ya kepada Allah di dalam Alkitab kita itu kalau tidak dipakai di bentuk tunggalnya El atau Eloah, bentuk jamaknya langsung Elohim. Elohim, dua Allah, itu tidak pernah ada di dalam Alkitab kita. Tapi itu yang saya katakan sebagai tata bahasa atau grammar bahasa Ibrani. Ingat ya, El atau Eloah itu bentuk tunggal, Elohim itu bentuk dualnya, Elohim itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, minimal 3 Allah atau lebih. Itu arti secara literal, kalau kita mau artikan secara literal. Di dalam Alkitab kita, saya mesti ngajar pelan-pelan nih ya. Di dalam Alkitab kita, yang digunakan baik untuk merujuk Allahnya Israel, maupun merujuk kepada berhala-berhala, itu selalu digunakan El atau Eloah, bentuk tunggalnya, atau bentuk jamaknya Elohim. Elohim itu tidak digunakan di dalam Alkitab kita. Sampai sini ngerti? Ngerti. Oke. Sekarang kalau kita merujuk kata El, ya kata El itu terdiri dari 2 kata teman-teman. Dan ini kata El itu bukan hanya terdapat di dalam kitab Taurat kita atau kitab perjanjian lama kita, El atau Elohim, tetapi ini adalah bahasa Semitik kuno. Jadi orang-orang Kanaan itu juga menyebutnya dengan Il atau El atau Elohim. Sama.
sesembahan mereka, dewa-dewa sesembahan mereka itu juga disebut dengan El. Bahkan El ini adalah dewa tertinggi bangsa Kanaan. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Ini Anda mesti ngerti ini. Ya, Anda mesti ngerti sejarah dan arkeologi, Anda mesti ngerti etimologi bahasa. Kata El itu terdiri dari dua kata. Ya, coba kita lihat piktogramnya. Anda punya enggak kata L itu dalam bentuk piktogramnya, alef dan lamet. Alef dan lamet, ya, alef itu lambangnya kepala sapi. Ya. Itu melambangkan strength atau kekuatan atau power. Lamet itu bentuknya adalah tongkat gembala, seperti tongkat. Itu huruf Ibrani kunonya. Huruf Ibrani, piktogram ini adalah huruf yang dipakai pada zaman Musa. Jadi pada zaman Musa itu tulisannya itu, ya, itu tidak menggunakan huruf Ibrani yang sekarang ini dipakai di dalam Masoretic text kita atau kitab-kitab Taurat yang Anda baca tadi ini loh, yang dibuka Son ini. Ini adalah huruf Ibrani modern. Pada zaman Musa itu nggak pakai huruf ini, teman-teman. Mereka menggunakan apa yang kita sebut sebagai piktogram. Langsung aja bukakan, kamu cari kata L ya, arti kata L ya, piktogram L coba ya di dalam Google. Piktogram L. Itu terdiri dari dua kata, alef dan lamet, dua huruf. Alef itu gambarnya kepala sapi, itu juga melambangkan kealahan. Mereka menyebutnya the bull god, yaitu dewa kepala sapi, itu dewa tertinggi di dalam bangsa Kanaan. Ya, makanya lambangnya kepala sapi. Begitu juga di dalam Alkitab kita, kata alef huruf pertama ini juga mengindikasikan ada unsur keilahian di situ, betul? Lalu lamet itu lambangnya adalah tongkat gembala. Ya, tongkat gembala. Ya, itu melambangkan otoritas. Jadi kata L yang diterjemahkan Alkitab LAI kita, bahasa Indonesia sebagai Allah atau ilah, sebenarnya ilah ya. Itu artinya bukan pencipta, teman-teman. Tapi artinya adalah sosok ya yang mempunyai power, mind, strength or power, yaitu makhluk roh yang kuat yang punya otoritas dalam dimensi roh. Itu arti katanya. Mudeng ya. Makanya di dalam Alkitab kita itu bukan hanya Allahnya Israel yang disebut sebagai El atau Elohim, tapi para malaikat makhluk roh yang tidak punya tubuh jasad seperti kita, itu juga Beneha Elohim yang disebut anak-anak Allah di dalam Alkitab kita, itu juga disebut para El. Makanya di Mazmur 8 ya, yang dikatakan siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, siapakah anak manusia sehingga engkau ya mengingatnya, namun engkau telah menjadikannya hampir sama seperti para Elohim. Itu artinya makhluk-makhluk roh. Sampai sini mudeng ya? Ya. Malaikat di dalam Alkitab kita itu disebut para Allah. Semua malaikat, serafim, kerubim, makanya bukan Lucifer ya, sorry, Helal dan Sakar, iblis, itu juga disebut Allahnya dunia ini. Jadi jenisnya Allah itu jenis makhluknya. Jadi kata Elohim ini merupakan kind being atau jenis makhluk. Sesembahan kita, Yod-Heh-Vav-Veh, Yahweh Allahnya Israel, itu jenis beingnya, jenis makhluknya adalah Elohim atau Allah. Ini Anda mesti ngerti dulu nih, ya. Semua setan-setan di dalam Alkitab kita, semua roh-roh teritorial, dewa-dewa berhala, dewa misalnya dewa Hubal, dewa Kamu, semua dewa-dewa lah, dewa Zeus, itu disebut jenisnya adalah Theos, jenisnya adalah El di dalam Alkitab kita, atau jenisnya teman. Nah, di dalam Alkitab Indonesia itu dibedakan Allah dan dewa. Sebenarnya sama aja. Mudah nggak? Mudeng. Sesembahan kita itu juga dewa gitu loh. Makanya orang Batak menyebutnya sebagai Debata. Arti ya? Ya. Cuma hanya di dalam pandangan, karena kita ini
banyak orang Kristen itu tidak belajar secara mendalam. Lalu ketika mendengar kata dewa ini menjadi pagan, mendengar kata Allah ini menjadi pencipta gitu. Mudah nggak? Karena Alkitab memberikan perbedaan itu. Padahal aslinya tidak gitu loh. Allah itu ya dewa gitu. Dewa itu sama dengan Allah. Itu bahasa lain. Kata God dalam bahasa Jerman yang diterjemahkan sebagai God, GOT dalam bahasa Jerman, GOTT dalam bahasa Jerman, dan GOD dalam bahasa Inggris, ketika menyebut Allah dan dewa itu sama aja sebenarnya. Jadi saya tidak bagi orang yang mengetahui ini, makanya kita harus bicara. Kita lihat orang yang kita ajak bicara, teman-teman. Kalau pengetahuan dia itu awam, tidak terlalu dalam. Ketika kita bicara dewa, itu pikirannya langsung ini pagan nih, betul? Iya. Dewa Kamos, dewa Hubal, dewa apa tuh Zeus. Menyebut Allah tuh Allah Subhanahu wa taala. Itu awam. Itu bagi orang yang nggak ngerti apa-apa. Kita lihat cara kita bicara. Tapi kalau Anda ingin belajar lebih dalam, ini saya bicara kepada orang Kristen yang belajar Alkitab dan mengerti Alkitab lebih dalam. Itu sama gitu loh, mudah nggak? Yeah. Karena di dalam Alkitab kita, para roh-roh teritorial itu ya, sesembahan orang Mesir itu disebut para Elohim Mesir atau para Allah Mesir. Tapi merujuk kepada Israel, itu mereka menggunakan kata sandang atau definite article, yaitu Allah yang satu itu. Atau Ha-Elohim, itu merujuk kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu sesembahan khusus bagi bangsa Israel, yaitu Yotevave. Begitu juga di dalam perjanjian baru, semua dewa-dewa itu disebut Theos. Tetapi merujuk kepada sesembahan Israel, mereka menggunakan definite artikel atau kata sandang Ho-Theos. Itu sudah pasti Allah kita gitu loh, betul nggak ya? Iya, betul. Jadi contohnya misalnya ibu ini kan berjama umum sifatnya. Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan. Tapi kalau ibuku yang satu itu udah pasti ibuku gitu loh, mamaku gitu loh, bener nggak? Betul. Gitu loh. Ini mesti ngerti dulu nih. Kita mesti kembali kepada etimologi kata, karena ada banyak orang Kristen bingung antara Allah dan Tuhan. Ya, orang Kristen awam, saya kasih tahu Anda. Saya dulu awam, teman-teman. Ya, saya bukan ini, karena saya belajar, karena pertanyaan dari orang-orang Oneness lah, pertanyaan orang-orang Unitarian lah yang menyerang Trinitas, saya menjadi mempelajarinya lebih dalam lagi. Dan karena pertanyaan Muslim lah, saya mempelajari ternyata kata Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kita itu mempunyai perbedaan makna. Lah, masalahnya orang Kristen awam, ya, itu ketika mendengar kata Tuhan, pikiran mereka tuh Tuhan itu Allah, Allah itu ya Allah Bapa. Mereka bingung, kalau Yesus disebut Tuhan, mengapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau Yesus itu disebut Tuhan, kenapa ke Yesus itu ketika telah disunat dan ditahirkan diserahkan kepada Tuhan di bait suci? Dan otak mereka tuh langsung Allah, dan Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika teman-teman, ketika kita Muslim tambah bingung, kok Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan itu Allah itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak, teman-teman, nggak langsung seperti itu ya. Makanya di dalam bahasa Inggris kita menyebut Yesus sebagai Lord, kita menyebut Bapa sebagai God. There is only one God for us, which is the Father in heaven, which is a spiritual Father. 1 Korintus 8 ayat 6. But there is only one Lord for us, which is Jesus Christ. Ini Anda mesti ngerti. Dan di dalam bahasa Spanyolnya, Yesus itu disebut Señor. Señor itu artinya Lord, yang dihormati, Tuanku. Ini Anda mesti ngerti nih. Si Señor, Yesus itu disebut Señor Yesus Kristo. Sampai sini ngerti? Ya. Udah pelan-pelan loh ini. Makanya orang Muslim bingung ketika membaca di dalam Alkitab kita. Contohnya ya, di Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Bagi orang Muslim membaca ini aneh. Ngerti gak? Ya.
Hotheos itu telah menjadikan Yesus manusia yang kamu salibkan itu sebagai Kyrios. Halo. Karena itu orang Kristen jangan botol. Kalau kata si CPI, Kristen botol. Sama botolnya sama Muslim. Nggak boleh. Kalau Muslim memang sudah terlanjur dilahirkan dari air mani hina dan botol. Mau diapain lagi, kita nggak bisa ngomong ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita mesti ngerti ini. Son, ngerti nggak? Iya, ngerti, Bu. Coba dibacakan Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba kita lihat bahasa Ibraninya. Siapa Allah di situ? Pakai menggunakan kata Theos. Ibrani. Oh, Yunani. Ya Yunani. Coba itu perjanjian baru ya. 2:36. Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos, ya nggak? Israel kai Gnosta kai Kurios, Autos kai Krist. Bahwa Theos, bentar ya, saya bukakan ya, saya sambil buka Alkitab nih bentar. Kata Allah di situ menggunakan kata apa? Theos, betul? Theos. Iya benar itu. Ayat itu benar itu benar. Yesus sebagai Kurios dan Kristos, ya nggak? Kristos. Sebagai Kurios dan Kristos, menjadi Tuhan, Kurios dan Kristos dan Kristus. Nah ini orang Kristen mesti ngerti nih. Ini dari sini, ini saya bisa buat 6 seri panjang melebar meluas kali tinggi. Bisa ngomong berjam-jam ini dari sini. Apa artinya? Ya, apa artinya Theos Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Kyrios dan Kristos. Ini orang Kristen mesti ngerti nih. Saya ngajar sama orang Kristen. Kalau orang Muslim nggak ngerti kayak beginian. Ya, karena udah terlanjur botol. Ya, dan kalau saya ngajar begini mereka nggak sabar. Ya, namanya belajar itu harus sabar teman-teman. Saya belajar aja tuh 1 hari berjam-jam. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun. Tidak sekaligus. Bisa mempelajari satu ini aja tuh bisa beberapa bulan loh. Belum baca bukunya, belum menggali bahasa aslinya. Belajar itu sabar. Ya, makanya saya percaya bahwa Paulus itu bukan cuma berkhotbah. Karena Anda ingat nggak di Kisah Para Rasul, ketika Paulus itu mengajar, dikatakan dia mengajar sampai lama, sampai malam. Ada satu orang pemuda ngantuk ketika mendengar pengajarannya Paulus, jatuh dari lantai 2 mati. Gitu. Jadi Paulus itu ngajar teman-teman. Bukan cuma khotbah. Kalau khotbah itu tok hanya 30 menit waktunya. Tapi kalau ngajar itu butuh sesuatu yang mendalam. Habis ini ngerti ya? Ya. Sampai orang muda ini ngantuk dengerin Paulus ngajar, jatuh dia karena dia duduk di jendela, dia jatuh dari lantai 2 gedebuk. Terus dibangkitin lagi sama Paulus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saya mau Anda ngerti, orang-orang Kristen, bahwa kata El di dalam Alkitab kita, itu artinya bukan pencipta. Pencipta itu disebut El Elyon, atau El yang ada di bumi dan yang ada di langit. Artinya Allah yang maha tinggi. Itu kata El Elyon. Itu pencipta kita. Ya, tapi kata El sendiri itu artinya the mighty, the strength, and the power. Artinya adalah makhluk roh yang kuat, yang mempunyai otoritas di dalam dimensi roh. Nah sekarang kita lihat, karena itu Musa itu diangkat sebagai Allah di dalam Alkitab kita. Coba kita lihat Keluaran 4 ayat 16 nanti ke Keluaran 7 ayat 1. Coba kita lihat. Ini Muslim bingung ya. Muslim itu pernah tanya saya ayat ini dan bingung. Dan saya nggak bisa menjawab ini dengan singkat karena ini termasuk materi pengajaran tentang kealahan. Keluaran 6:14 ya, Bu. Keluaran 4:16. 4:16. Apa katanya di situ?
Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Iya, itu maksudnya Harun abangmu. Harun abangmu itu akan menjadi nabimu, penyambung lidah. Nabi itu seorang juru bicara. Juru bicara Allah itu disebut nabi. Atau penyambung lidah Allah itu disebut para nabi. Ya. Iya, Harun abangmu itu akan menjadi nabimu dan kamu akan menjadi seperti Allah baginya. Coba baca ayat 17-nya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Nah, bawalah tongkat ini yang harus kau pakai untuk membuat sign and wonders. Jadi Musa itu diberikan otoritas di dalam dimensi roh untuk membuat mukjizat, betul? Betul. Untuk menghukum para Elohim Mesir. Karena Elohim ini, saya kasih tahu Anda, ya, para Elohim ini itu otoritasnya ada di dalam dimensi roh. Ya, otoritas mereka itu ada di dalam dimensi roh. Makanya di dalam Alkitab kita, ketika mereka melihat matahari, bulan, dan bintang, di dalam Mazmur 8, Daud berkata, itu para Elohim, itu para Allah. Jadi orang Israel itu kalau melihat matahari, bulan, dan bintang itu nggak sama seperti kita melihat, oh itu benda bulat berpijar, kalau bulan itu malam. Tidak. Mereka itu berkuasa di waktu siang yang lebih besar dan berkuasa di waktu malam. Tahu nggak kenapa di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan kokab, dan bintang-bintang, Musa itu tidak menyebutnya sebagai syam, matahari, ataupun bulan, sebagai syamas ya, syamas atau matahari, syamas ya, matahari, dan juga bulan. Kenapa di dalam Ibrani itu disebut benda penerang yang besar, gadol, dan benda penerang yang kecil, katon. Karena syamas, arti kata matahari, itu juga merupakan sesembahan bagi orang Kanaan pada waktu itu. Mereka menyembah namanya dewa matahari, yaitu dewa Syamas. Atau dewa Utu dalam bahasa Akadianya. Bulan itu juga merupakan sesembahan daripada Inanna ya, atau sesembahannya orang Kanaan pada waktu itu. Jadi di dalam kitab Taurat Musa, di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, pada hari ketiga, ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan kokab, dan bintang-bintang, Musa itu tidak menyebutnya matahari dan bulan, teman-teman. Ya. Ya. Tapi menyebutnya sebagai benda penerang yang lebih besar, yang gadol, ya, dan benda penerang yang lebih kecil. Ya, ingat nggak cerita di dalam Quran yang ketika Ibrahim katanya melihat matahari, lalu dia berkata, oh ini Tuhanku. Lalu dia melihat bulan, matahari tenggelam katanya. Lalu dia melihat bulan dan dia mengatakan, oh ini Tuhanku. Dia melihat bintang dulu ya, kalau nggak salah ya. Bintang dulu, baru melihat bulan, baru melihat matahari. Oh ini yang gadol, ini yang lebih besar. Lalu dia menyembah matahari, betul? Betul, nah, Bu. itu Di An-Namal itu. Betul. Iya, itu melambangkan ya orang-orang, termasuk Alkitab kita nih, teman-teman. Makanya di dalam Alkitab kita ya, para malaikat, coba kita buka Ayub 38. Ini Anda mesti ngerti bahasa Alkitab kita ya. Itu yang dipengaruhi oleh budaya. Alkitab kita itu bukan kitab yang didiktekan turun dari langit. Kita lihat Ayub 38. Ketika Tuhan berbicara dari dalam badai kepada Ayub. Ayub 38, Anda baca ayat 1 sampai dengan ayat 6-nya ya. Maka dari dalam badai, Yud-Heh-Vaveh menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ingat ya, ini nanti kalau saya ini bicara penciptaan alam semesta ini, bumi, itu Tuhan itu bicara seperti dia membuat sebuah rumah. Jadi di dalam pandangan orang Yahudi, pembangunan alam semesta ini merupakan pembangunan bait suci, seperti seorang yang membangun rumah di situ.
Ada batu penjuru, ada tali diukur, sendi-sendinya, diletakkan dasar. Itu seperti orang membangun sebuah rumah. Jadi ketika Allah menceritakan kepada Ayub bahwa dia menciptakan bumi dan langit pertama dan langit kedua kita, Allah itu menceritakannya dalam bahasa yang dimengerti orang pada waktu itu, yaitu bahwa dia itu membuat sebuah rumah di bumi ini. Jadi Allah itu mau bermanifestasi atau mau berdiam di dimensi kita. Jadi penciptaan alam semesta ini sama seperti penciptaan sebuah rumah Allah di kosmos, atau bahasa Ibrani, bahasa ini apa ya? Aku supaya bahasa lebih sederhananya supaya kalian ngerti, penciptaan bait suci Allah di bumi ini. Makanya Allah itu mau berdiam di bumi ini, teman-teman. Ngerti ya? Ketika Allah menciptakan bumi ini, dia itu mau masuk ke dimensi kita. Dia itu mau membuat sebuah rumah tinggal baginya di kosmos kita, di dunia kita ini. Dan ketika dia masuk, makanya dikatakan, sekali lagi aku akan bertabernakel, aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Itu sama seperti ketika Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel Musa, Miskan, tau gak? Kamu buat bait suci, buat tabernakel yang portable itu, yang bisa dipindah-pindah. Ada ruang halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Bait suci atau miskan itu di dalam pandangan orang Yahudi merupakan miniatur alam semesta. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan alam semesta, demikianlah Tuhan menyuruh Musa untuk membuat miskan atau tabernakel. Dikatakan apa? Allah kita berkata apa? Supaya aku berdiam, aku tinggal di tengah-tengah Israel, dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku, menjadi umatku. Inilah yang dihilangkan oleh Adam, manusia pertama, dan nanti Tuhan akan membaharui sekali lagi di kitab Wahyu. Ketika Tuhan menciptakan, merecreation lagi, menciptakan ulang kembali langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan di Wahyu 22 supaya apa? Ketika Yerusalem baru itu turun, supaya aku sekali lagi aku bertabernakel, aku berdiam, aku berkemah, aku tinggal di tengah-tengah kamu, supaya kamu menjadi anakku dan aku menjadi Allahmu. Betul? Halo. Ya, ini kalau bicara penciptaan panjang, tapi saya lagi nggak bicara itu. Sekarang saya mau Anda perhatikan ayat 7, Son. Lu kok malah kamu tutup, Son? Kamu yang di layar besar aja. Ayub 38 ayat 7, karena aku nggak bisa ini, kan HP-nya aku dekatkan ke mulut, aku nggak bisa buka kamera. Son. Masih Son mana nih, malah bobo. Coba baca yang Ayub 38-nya ayat 7-nya coba. Ini Tuhan bicara sama Ayub nih. Dia menceritakan bagaimana dia menciptakan alam semesta ini ya, seperti dia membangun sebuah rumah. Kita lihat Ayub 38 ayat 7-nya. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak, betul? Halo. Di situ Elohim kita, Yodevave, Allah kita, mengatakan bahwa para Elohim, para anak-anak Allah itu makhluk roh semua ya. Itu ada di dimensi roh. Itu disebut juga bintang-bintang fajar, dialegorikan dengan bintang-bintang, betul? Halo? Karena di dalam pandangan orang Timur Dekat Purba, termasuk para penulis Alkitab kita, itu orang-orang kuno ya. Itu ketika mereka melihat matahari, bulan, dan bintang, mereka itu gini loh, orang Timur Dekat Purba ketika mereka melihat matahari, mereka itu melihatnya bahwa ada otoritas, ada dewa Syamas, dewa matahari yang berkuasa atas matahari itu. Jadi mereka itu percaya yang namanya politeisme, yaitu dewa tertentu atau Allah tertentu itu berkuasanya pada daerah atau geografi atau domininya tertentu. Ketika mereka melihat, makanya nama benda-benda planet kita itu nama-nama dewa semua. Saya kasih Anda contoh. Planet Mars itu bukankah dewa Mars? Halo. Planet Jupiter itu kan ada dewa Jupiter, betul? Planet Venus itu dewa Venus, Dewi Venus, betul? Ini pada bobo atau gimana ya? Ada, Bu. Iya betul Bu, ya Bu. Betul nggak? Nah, Anda mesti ngerti itu. Itulah para Elohim, para Allah. Itulah yang dipercayai oleh orang-orang Timur Dekat Purba pada waktu itu dan orang Kanaan. Mereka percaya pada dewa matahari, mereka menyebutnya dewa Syamas, dewa Utu. Ya, atau dewa Ra. Mereka menyebutnya dewa bulan. Itu di Arab itu namanya dewa Hubal, itu dewa bulan yang berkuasa atas bulan, ya. Dia mengkontrol, mengendalikan hilal atau bulan. Ya.
Kemudian mereka melihat mereka menamai bintang-bintang tertentu itu. Mereka mengenal matahari, bulan dan 5 planet. Mereka menyebutnya 7. Mereka sudah mengenal 5 planet pada zaman itu. Termasuk ketika mereka mengitari Ka'bah 7 kali. Anda tahu nggak kenapa mereka memutari Ka'bah itu 7 kali? Itu adalah the veneration atau pemujaan terhadap matahari, bulan, dan kelima planet. Termasuk di bangsa Cina Purba. Bangsa Cina Purba itu mengenal, sama seperti bangsa Timur Dekat ya. Mereka mengenal matahari, bulan, dan 5 planet yang dikuasai oleh para ilah atau para dewa-dewa ini, teman-teman. Itulah para Elohim. Itulah yang disembah. Mereka menyembah dewa-dewa tertentu. Kalau Anda belajar teologi Mesir, teologi Yunani misalnya, di Yunani itu namanya dewa apa ya? Dewa matahari itu aku lupa tuh dewa apa tuh. Saking banyaknya nama dewa-dewa ya. Nah, begitu juga dengan bangsa-bangsa pada zaman Musa, teman-teman. Mereka itu percaya ilah tertentu, Elohim tertentu, itu mempunyai kuasa di daerah atau teritorial tertentu. Ini yang kita sebut sebagai cosmic geography. Sebagai contoh, teman-teman. Yang namanya Mesir, itu kalau Anda belajar, itu dibagi 2. Yang namanya Upper Egypt and Lower Egypt, bagian utara dan selatan. Itu dewanya beda-beda. Sungai Nil itu mempunyai dibagi daerah 2 kekuasaan, 2 dewa di situ. Kalau Anda melihat lambang di kepala Firaun, ada ular kobra, ada satunya burung pemakan bangkai, ya. Itu adalah lambang dewa yang sesembahan mereka, namanya dewa dewa apa ya, Kadut apa begitu. Yang satunya, kalau yang burung pemakan bangkai itu dewa siapa ya, gue lupa namanya ya, nanti gue cari. Itu Anda cari aja, gampang kok, itu ada. Kalau di kepala Firaun itu 2 lambang ini dijadikan satu, ada lambang ular kobranya, ada burung pemakan bangkainya, artinya dia menyatukan 2 penguasa, 2 Elohim yang merupakan berkuasa di di Upper dan Lower Egypt ya, di daerah Sungai Nil Utara dan Sungai Nil Selatan. Itu adalah 2 dewa yang berkuasa di situ, teman-teman. Mudeng ya sampai sini ya. Di kepalanya Firaun tuh loh. Ya. Nah, ini adalah Horus ya. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Nah, sekarang saya kasih Anda tahu ya, di dalam panteon ini dewa-dewa Sumeria. Mereka menyebut dewa yang ada di langit sebagai dewa An, itu berkuasanya di langit. Di bumi mereka menyebutnya sebagai dewa Ki. Lalu orang selain mereka melihat benda-benda planet yang dahsyat ini yang berkuasa para Elohim. Jadi coba kita buka sebentar Son, Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Kejadian 1 ayat berapa, Bu? 14 sampai dengan 19. Ini ada hari ketiga ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Halo Kiamat, aku sapa dulu. Halo Kiamat, benar nggak nih? Kiamat, halo. 1. Halo Kiamat, Shalom. Palsu kan ini? Bukan akun palsu nih. Palsu ini. Oh. Iya. Yuk, silakan Ibu. Bu, mau tanya Kiamat sedikit. Enggak di sini lagi, enggak bisa online. Bu, Terus? mau nanya sedikit flashback terkait pada saat zaman dulu itu, apakah orang-orang zaman dulu itu juga mentuhankan hujan siang gitu juga Pak, Bu? Yes, termasuk kalau Anda tahu teologi di Jawa ini ada yang namanya Dewi Sri, itu dewi yang berkuasa atas harvest atau atas panen, betul? Oh Maka iya. di dalam Alkitab kita, Tuhan Kyrios kita itu disebutnya the Lord of the Harvest. Yaitu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Saya mempelajari pelan-pelan supaya Anda ketika membaca Alkitab, saya itu mau gini loh. Ketika Anda membaca Alkitab ini termasuk literatur tulisan kuno, bukan zaman Harry Potter ini. Ya ini bukan Agatha Christie yang nulis tentang detektif Pointe Pirate, bukan. Ya. Alkitab ini, Musa dan para nabi ketika menulis itu dia itu hidup pada zaman yang bukan zaman kita sekarang ini. Jadi nggak bisa kita itu memasukkan pemikiran modern. Oh, kenapa kan matahari, bulan, bintang kok bisa hari ketiga, kok tumbuh-tumbuhan diciptakan hari keempat? Lalu bagaimana mereka berfotosintesis? Nggak begitu cara mikirnya, teman-teman. Mudeng ya? Saya ada pelan-pelan. Jadi jangan memasukkan sainsmu yang pengetahuan kita dengan bagaimana cara Allah berbicara di dalam Alkitab kita menggunakan bahasa yang orang ketahui pada waktu. Kalau kisah penciptaan itu diceritakan Tuhan secara detail, itu nggak cukup, teman-teman.
Di dalam Alkitab kita bahkan materi itu tidak pernah diceritakan. Betul, bagaimana Tuhan menciptakan tanah, bagaimana Tuhan menciptakan air. Tiba-tiba aja ada air menutupi apa namanya, kosmos ini, betul? Dikatakan ada jurang yang gelap. Ya, tehom di dalam Alkitab kita itu namanya tehom, yang diterjemahkan Alkitab Anda sebagai samudera raya. Ada gelap gulita, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi tehom, itu samudera raya. Itu artinya jurang yang dalam, kedalaman, the deep. Itu artinya the deep. Dan veruah Elohim merakefet al pnei hamayim, dan roh Allah itu merakefet, melayang, bukan melayang ya. Merakefet itu nggak melayang, Melingkupi. inilah melingkupi atau apa ya, bahasa Indonesia yang lebih tepat, menaungi, sama seperti ketika Roh Kudus turun kepada Maria. Menyelimuti. Ya, melingkupi, ya, dan dia memberikan satu Roh Kudus itu roh Allah yang powerful, roh yang powerful, ya, dan dia itu memberikan energi kepada alam semesta ini, mempersiapkan untuk ketika firman itu berkata jadilah terang, boom, maka kehendak Elohim ini dieksekusi oleh firman, oleh logos, dan oleh rohnya. Roh itu merupakan nafas Allah. Kata ruah, saya kasih tahu Anda, kata ruah di dalam Alkitab kita, itu artinya wind atau angin. Dan itu merupakan hembusan nafas Allah. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu menciptakan segala sesuatu cukup dengan berkata-kata. Logos yang di dalam dirinya, yaitu perkataan yang internal dan eternal, perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal di dalam dirinya, itu ketika keluar, itu bersamaan dengan rohnya. Itu selalu sama seperti perkataan kita itu keluar bersamaan dengan hembusan nafas kita. Boom. Dan apapun yang Tuhan kehendaki, yang dia katakan itu jadi. Kun fayakun, kata Muslim. Sampai sini mengerti ya? Yes. Jadi logos Allah, firman yang keluar itu powerful. Dia punya daya cipta. Ini beda dengan Muslim. Kata-kata Allah itu berupa puisi atau syair. Di dalam Alkitab kita tidak. Logos Allah itu mempunyai daya cipta. Maka dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Di dalam firman-lah dia menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan segala kerajaan, kekuasaan dan pemerintahan itu diciptakan bagi dia dan oleh dia, yaitu sang firman itu. Nah, firman Allah ini hidup keluar. Begitu juga dengan rohnya. Beda dengan perkataan saya dan roh saya. Kalau saya ini terbatas, CP. Kalau kita ini manusia terbatas. Perkataan dan roh saya sekalipun mempunyai daya cipta, karena Yesus berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi bagimu asal tidak bimbang hatimu. Artinya perkataan kita ini mempunyai kuasa. Tetapi perkataan kita tidak maha kuasa, loh, itu problemnya. Mudah ya? Kalau Allah kita itu maha, sehingga logos yang keluar dari dalam diri Allah dan roh atau nafas Allah ini powerful, dia memberikan kehidupan. Maka dikatakan di Ayub 33 ayat 4, roh Allah, hembusan nafas Allah itu menghidupkan aku, dan roh Allah itulah yang menjadikan aku. Roh Allah yang menciptakan aku, dan hembusan nafas ilahi itu menciptakan aku. Saya sini ngerti ya? Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman logosnya dan apa? Dan hembusan nafasnya. Jadi Allah itu kalau dia bernafas, bahasa manusia ini ya, jangan Anda bayangkan Allah itu bernafas kayak Anda dan saya. Ketika Allah menghembuskan nafas, sama seperti ketika di Kejadian 2 ayat 7, maka Tuhan menghembuskan nesemah kayim ke dalam lubang hidung Adam. Ketika Allah itu menghembuskan nafas, mengeluarkan angin, ruah dari dalam dirinya, maka kehidupan itu keluar dari dalam diri Allah. Kalau kita enggak, ketika kita menghembuskan nafas, yang keluar CO2, betul? Betul. Ketika kita menarik nafas, di kitab Ayub dikatakan apa? Ketika Allah menarik nafasnya, maka roh itu kembali kepadanya. Maka terjadi kematian dan terjadi destruction atau kehancuran. Ya? Nah, itu. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas, kehidupan tercipta. Ketika Allah menarik nafas, kematian. Ada kematian. Ada kehancuran. Karena roh itu ditarik kembali kepada Allah. Ya, itu Allah menghembuskan dan meniup nafas. Itu rohnya yang di dalam dirinya. Maka dikatakan roh kita kembali, atau nafas kita ini kembali kepada Allah. Jadi roh manusia itu tidak diciptakan, tidak dibara.
Ya. Sering kali orang mengatakan, Bu, di Zakaria 12 ayat 1 roh manusia diciptakan. Tidak, kata di situ tidak memakai kata bara, tapi kata yatsar, itu artinya dibentuk atau diasah. Jadi roh manusia itu tidak diciptakan, tapi merupakan dibentuk, dihembuskan Allah di dalam diri kita. Itu roh Allah di dalam diri kita. Ya. Nah, ini Anda perlu ngerti dulu. Ini kok jadi kemana-mana ya? Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 14. Susah kalau sudah ngomong itu jadi kemana-mana nih. Ya. Jadilah, ini hari ketiga ya. Berfirmanlah, hari keempat ya, ketika Allah menciptakan hari ketiga tumbuh-tumbuhan ya. Hari keempat, Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Jadilah benda-benda penerang ya, yang lebih besar nih, Anda lihat ini yang gadol. Kenapa Musa tidak menggunakan kata Syamas? Kata Syamas itu merupakan nama dewa juga. Namanya dewa matahari. Syamas itu bahasa Ibrani artinya matahari. Ya. Tapi Musa di sini mengatakan yang lebih besar untuk berkuasa atas siang, yang lebih kecil bulan maksudnya untuk berkuasa atas malam, dan dia juga menjadikan kaukab atau bintang-bintang. Ketika orang Yahudi membaca ini, orang Yahudi itu cara mikirnya nggak seperti kita. Kalau kita kan melihat benda bulat gas berpijar gitu ya di langit kedua. Enggak. Orang Yahudi ketika membaca Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, mereka itu mengerti bahwa para Elohim, para Allah yang berkuasa atas matahari, bulan dan bintang-bintang yang berada di balik, mereka itu tahu bahwa tempatnya para Allah itu di langit kedua. Otoritas atau dominion atau daerah kekuasaan para Elohim itu di langit kedua. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 14. Yaitu bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa, penghulu, pemerintah dan roh-roh jahat di udara. Itu dia bicara langit kedua ini tempatnya. Yang ada matahari, bulan dan bintang. Sampai sini ngerti? Yes, Miss. Manusia itu daerah kekuasaannya. Anda baca di Kejadian 1 ayat 26. Daerah kekuasaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya Adam ini, manusia ini, berkuasa. Ini lihat di daerah kekuasaan manusia ya. Tadi kalau daerah kekuasaan para Allah, itu ditetapkan Tuhan di langit kedua. Itu yang disebut para penghulu, penguasa ketika mereka, itu peperangannya di langit kedua tuh. Bukan yang katanya ada perang-perang naga. Itu kenapa di surganya Kristen ada perang-perang naga, Bu? Itu kalau bicara surga itu artinya langit kedua ini loh, teman-teman. Ya, itu peperangannya di situ tuh. Mikael dan para malaikatnya, iblis dan para malaikatnya. Itu daerah dominion para Elohim, para Allah ya, atau yang disebut juga anak-anak Allah di dalam Alkitab kita. Sekarang kita melihat daerah kekuasaan Adam. Supaya mereka berkuasa, let them have dominion atas apa nih? Atas ikan-ikan di laut. Ini daerah kekuasaan manusia nih. Dan artinya seluruh isi lautan itu ada di bawah kuasa kita. Burung-burung di udara. Burung-burung di udara ini bicara langit pertama. Jadi daerah kekuasaan manusia, makhluk yang punya jasad, itu sudah ditentukan Tuhan hanya sampai batas langit pertama. Makanya manusia bisa menghentikan badai. Satu-satunya doa manusia yang didengar Tuhan untuk supaya matahari berhenti berputar dan bulan di atas bukit, itu hanya doa Yosua. Dan itu doa yang didengar Allah, dan Allah kita berkuasa untuk bukan menghentikan matahari, tapi rotasi bumi bagaimana pada waktu itu diperlambat. Sehingga kalau Anda belajar bahwa waktu kita di bumi itu nggak sama, teman-teman. Clocknya itu nggak sama. Itu pernah melambat, itu pernah selisih sehari. Karena apa? Yosua itu pernah menghentikan matahari. Dia pernah berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan matahari. Dan bulan tidak bergerak. Betul? Halo? Pada waktu memerangi apa tuh? Bangsa Amalek ya? Amalek. Selebihnya kalau Anda lihat, ketika Yesus menjadi Adam di bumi ini, kekuasaan Yesus sebagai Adam di bumi ini, sebagai manusia, itu adalah tadi, atas ikan-ikan di laut, ketika dia bicara sama Petrus, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Udang? Ya. Atas burung-burung di udara itu bicara langit pertama ketika Yesus menghentikan badai. Dan lihat ini, atas ternak ketika Yesus mengusir roh jahat itu masuk ke babi-babi. Dan atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melayap yang di muka bumi, atas seluruh bumi. Ingat ketika Yesus mengutuk pohon ara, dan Yesus berkata, kalau kamu memindahkan gunung, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dan terjang. Karena itu masih dalam otoritas dominion kita, seluruh bumi itu.
Sehingga tadinya teman-teman, kalau manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka nggak ada yang namanya binatang itu berani selama kita. Nggak ada yang namanya manusia itu dimakan buaya, manusia dimakan diserang singa, atau beruang berani mencabik-cabik, itu nggak ada tuh. Mereka tuh harus ada di bawah otoritas kita, tunduk, karena kita ini gambar Allah. Sampai sini ngerti ya? Ketika mereka melihat kita itu seperti mereka melihat Allah. Kita ini Allah bagi para binatang-binatang itu. Mudeng. Kucing itu mesti nurut sama saya. Anjing itu mesti ada di bawah kuasa saya. Kalau saya suruh makan, nggak suruh makan, nggak makan. Kalau saya suruh diam di pojokan tuh anjing mesti nurut sama saya tuh. Karena bagi dia saya itu Allahnya. Sampai sini mudeng? Yes. Iya Bu, iya Bu. Itu daerah kekuasaan manusia ya. Jadi manusia itu ditetapkan daerah kekuasaannya atas lautan, atas seluruh bumi, dan atas semua binatang-binatang yang di bumi. Dan atas langit pertama itu daerah kekuasaan kita tuh. The Lordship, Dominion, atau daerah kekuasaan Adam. Sedangkan daerah kekuasaan para Elohim, para Allah, itu di langit kedua, itu tempatnya para Allah. Jadi orang Israel, termasuk orang timur dekat purba, dia kalau mandang matahari, bulan, dan bintang, di Mazmur 8 itu, coba kita lihat Mazmur 8. Siapakah ini. Kalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ketika Daud bicara ini, dia itu tidak bicara benda planet berpijar yang bulat itu, enggak. Dia bicara bahwa mereka itu para Elohim itu tempatnya di situ. Berkuasanya yang ada yang berkuasa atas siang dan ada yang berkuasa atas malam. Tadi yang kita baca di Kejadian 1 ayat 14 dan 19. Itu para Elohim itu berkuasanya di langit kedua. Itu daerah kekuasaan mereka. Para Elohim itu para Allah. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Ini bicara para Allah, teman-teman. Ini bicara bahasa alegori. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Betul di situ Daud berkata begitu? Alkitab Anda menerjemahkan, ini kata aslinya Elohim. Alkitab LAI kita, bahasa Indonesia, menerjemahkannya sebagai Allah. Tetapi Alkitab King James Version, bahasa Inggrisnya, menerjemahkannya sebagai the angels. Yaitu para malaikat. Ya apa enggak? Namun engkau telah membuatnya, Adam manusia itu hampir sama seperti para malaikat. Para anak-anak Allah itu. Betul nggak? King James Version menerjemahkannya angels. Elohim ini sebagai angels. Betul. Angels. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita makhluk roh itu loh, serafim, kerubim, para malaikat itu para Allah itu, mudah nggak? Tapi bukan Allah tertinggi. Allah pencipta kita itu disebut, kita lihat Ulangan 10 ayat 17. Siapakah Allah pencipta kita? Satu aja ya, Ulangan 10 ayat 17. Di dalam Mazmur 96 juga ada. Makanya Anda tahu kalau di dalam gereja itu ada suka lagu gini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Betul? Iya. Coba kita lihat Ulangan 10 ayat 17. Sebab Siapa Tuhan Allahmu. Ya. Baca. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu maupun menerima suap. Sebab Yod-Heh-Vaveh, Elohimu, sesembahan kita itu Yod-Heh-Vaveh, itu jenisnya Allah, adalah Allahnya para Allah, artinya bapaknya para dewa, artinya Allah tertinggi. Elohimnya para Elohenya para Elohim, kata yang dipakai di situ, dan Kyriosnya para Kyrion, atau bahasa Ibraninya apa ya, Adonainya para Adonim, Tuhannya para Tuhan, yaitu penguasa tertinggi. Mudah nggak? Jadi para Elohim ini, saya nggak tahu di dalam Alkitab kita, para Allah ini atau malaikat ini, mereka itu mempunyai dominion tertentu, ada tugas tertentu, ada daerah kekuasaannya itu tertentu, teman-teman. Itu dimengerti oleh manusia, itu dimengerti oleh kita, bahwa mereka itu mempunyai dominion, sama seperti Tuhan membagi-bagi dominion. Mereka itu juga dibagi-bagi, tapi bagaimana pembagian itu tidak jelas. Di dalam Alkitab kita tidak dijelaskan secara terperinci, ya. Tetapi kalau Anda mengikuti mistik Yahudi, saya tidak bicara itu ya, saya juga tidak mempelajari Kabalah atau mistik Yahudi.
Mereka itu percaya bahwa misalnya roh teritorial di sebelah utara itu beda dengan di daerah selatan. Itu punya di bawah Helal Besakar, di bawah iblis. Itu dibagi-bagi otoritasnya, teman-teman. Mereka percaya ada roh teritorial, ada orang kuat. Ya, itu berkuasanya di bumi bagian utara, ada yang di bagian selatan, ada di bagian timur, ada di bagian barat. Kemudian masing-masing penjuru mata angin itu mereka punya roh-roh teritorial sendiri-sendiri. Itu kalau Anda bicara mengenai dunia spiritual atau orang-orang itu yang ngerti kayak begini itu bisa para dukun-dukun, orang yang berkecimpung di dunia klenik. Lah karena saya enggak pernah semedi dan enggak pernah berkaitan dengan yang berhubungan dengan begini, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci hal-hal seperti ini ya, karena itu bukan dari pengalaman saya. Ya, tetapi itu adalah pembagian roh-roh. Mereka tuh dibagi-bagi roh-roh teritorial ini. Itu ada di dalam Alkitab kita di Kejadian 11, yaitu kisah Menara Babel. Ketika Tuhan menyerakkan manusia itu membuat sigurat pada waktu itu. Mereka membuat yang disebut Alkitab kita sebagai the Tower of Babel. Itu bentuk aslinya adalah sigurat. Sigurat itu adalah tempat penyembahan atau kuil yang dibuat, yang bentuknya tangga-tangga. Sampai sekarang bukti arkeologinya masih kita temukan. Di dalam Alkitab kita, yang di daerah Sinar, itu daerah Irak sekarang itu ya, di tanah Sinar namanya. Ketika mereka membuat sigurat, itu disebutnya sigurat agung. Itulah Menara Babel. Mereka itu di situ melakukan penyembahan-penyembahan, mereka memanggil ilah-ilah, mereka menyembah roh-roh teritorial di situ. Sehingga Tuhan pada waktu itu dikatakan, marilah kita turun dan melihat apa yang mereka lakukan di Kejadian 11. Dan mereka tuh Tuhan itu menyerakkan, mengacaukan bahasa manusia di situ, dipecah bahasanya. Ya, di dalam Alkitab kita dikatakan dipecah menjadi 70 bahasa pokok di dunia ini. Maka kalau Anda lihat sekarang ini, seluruh bahasa di dunia itu berasal dari sekitar ahli bahasa itu menemukan mungkin sekitar 7.000 atau berapa. Itu bahasa pokoknya ya. Seperti misalnya kalau saya ketemu sama orang Filipina, saya ketemu sama orang Malaysia, itu ada bahasa-bahasa kosakata kita yang sama ya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, pada waktu itu tuh bahasa itu dipecah sama Tuhan menjadi 70 bahasa. Ya, angka 70 di dalam Alkitab kita itu jumlah anak-anak Nuh pada waktu itu. Angka 70 itu melambangkan jumlah bangsa-bangsa lain. Begitu juga ketika Yesus di kitab Lukas memerintahkan ada 70 orang murid yang pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Sampai sini mudeng? 70 itu selalu bicara angka bangsa-bangsa lain. Begitu juga ketika Musa menerima 10 perintah Allah. Kalau Anda baca di dalam komentar para rabi, bahwa pada waktu itu 10 perintah Allah ketika turun, itu turun juga lidah-lidah api, seperti pada waktu hari Pentakosta di Kisah Rasul 2. Mereka menyebutnya hari raya Shavuot, yang dirayakan tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta, ketika Musa menerima 10 perintah Allah, maka pada waktu itu juga turun lidah-lidah api, dan 10 perintah Allah itu didengar oleh bangsa Israel, itu dalam 70 bahasa yang berbeda-beda. Sampai sini ngerti teman-teman? Sama seperti kisah para rasul ketika hari Shavuot di perjanjian baru, maka lidah-lidah api turun ke atas 120 orang para rasul itu, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa di dunia. Sampai sini mudeng? Sampai sini mudeng enggak? Nah, Paham. sekarang kita kembali tadi ya. Ke Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ketika mereka percaya ini, ya pada zaman Musa, itu bangsa-bangsa di luar Israel itu percaya bahwa Elohim atau Allah tertentu atau ilah tertentu, dia itu mempunyai kekuasaan hanya di teritorial tertentu, yang kita sebut sebagai cosmic geography. Ketika mereka melihat badai dan angin, mereka dalam pikiran mereka tuh nggak seperti kita. Oh, ini uap air lalu menjadi kondensasi, apa yang kita pelajari itu kan di biologi, nanti turun lagi dicurahkan sebagai hujan, lalu ini petir itu terjadi karena begini. Mereka nggak mikir begitu, mereka nggak mikir seperti kita berpikir. Mereka itu berpikir bahwa ada Allah tertentu, ada dewa tertentu yang berkuasa atas badai dan angin. Orang Kanaan, orang Sumeria menyebutnya sebagai dewa Enlil. Dan kalau Anda ingat di mitos bangsa-bangsa Viking, itu mereka menyebutnya sebagai Thor. Tahu nggak sih? Di Avenger, dewa Thor itu dewa petir. Di bangsa Yunani mereka menyebutnya sebagai dewa Zeus. Ya, berkuasa atas badai dan angin, petir. Ya. Kemudian ketika mereka melihat Enki itu dewa air. Kemudian ada dewi kesuburan dan bumi. Jadi Anda mesti tahu bahwa
bahwa apa namanya, penguasa yang di atas itu mereka menyebutnya dengan sebutan maskulin. Bumi ini selalu dirujuk dengan feminim. Maka Anda melihat kata Mother Earth atau Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi. Tidak pernah disebut Bapak Pertiwi, betul? Betul. Ke dalam rahim bumi. Kenapa? Dikatakan Yesus berkata sama seperti Yunus, 3 hari 3 malam harus tinggal di dalam perut ikan. Maka demikian juga anak manusia, itu dirinya sendiri maksudnya, harus tinggal dalam rahim bumi. Kenapa bumi ini dirujuk dengan kata feminim? Disebut dengan kata rahim. Tanah itu disebut juga dengan rahim. Rahim. Ya, karena kehidupan manusia, cara pandang kita nih, kehidupan ketika Tuhan memerintahkan tumbuh-tumbuhan itu untuk keluar dari dalam bumi, namanya Shemah. Shemah itu artinya keluar dari dalam rahim bumi. Maka bumi ini itu sama seperti seorang ibu yang melahirkan kehidupan yang baru. Sampai sini ngerti? Maka dirujuk dengan sebutan feminim, rahim bumi, Ibu Pertiwi atau Mother Earth. Begitu juga dengan Dewi, Dewi Bumi. Ya, matahari itu disebut juga dengan dewa Syamas. Syamas itu artinya matahari. Maka Musa tadi di dalam Kejadian 1 ayat 14 dan 19 tidak menggunakan kata Syamas, melainkan dia menggunakan kata benda penerang yang lebih besar atau yang gadol. Nana itu adalah bulan. Nah, ini sesembahan orang-orang Kanaan, teman-teman. Ya, coba kita buka Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Yuk, coba dibacain, Son. Tetapi sebelum Yosua kedua 2, orang itu, sebentar saya kasih, Yosua 2 ayat 8 sampai 11 kan, Bu? Iya, ini saya kasih background ya. Ini Yosua itu mengirimkan 2 orang pengintai masuk ke Yeriko. Dia mau menyerbu Yeriko, dia kirim dulu tuh mata-mata ke sana. Lalu mata-mata ini disembunyikan oleh Rahab, betul? Anda ingat yang tinggalnya Yeriko tuh temboknya tebel ya. Dan Rahab ini tinggalnya di atas tembok. Temboknya tuh bisa jadi ada rumah di situ, di atas tembok itu. Dan disembunyikan oleh Rahab. Lalu ini kata Rahab kepada 2 pengintai itu yang menyembunyikan 2 pengintai itu. Coba kita lihat ini, Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapat mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Jordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, dan di bawah. Sebab Yodhevabe, Elohimmu, Allahmu, sesembahanmu, kata Rahab kepada 2 orang pengintai ini, sesembahan bangsa Israel, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tahu nggak kenapa Rahab ngomong begitu? Karena bangsa Kanaan pada waktu itu menyembah dewa yang di langit, yang mereka sebut sebagai Elyon. Dan mereka menyebut dewa yang di bumi sebagai El, dewa El. Tetapi Alkitab kita buka Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 22. Ini kisah mengenai Abraham ketika dia mengalahkan raja-raja itu, dia berperang di Kejadian 14, lalu merebut kembali Lot dengan keluarganya. Lalu dia bertemu dengan Melkisedek. Kita lihat Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 22. Ini pertama kali kata Melkisedek ada di dalam Alkitab kita, dan pertama kali kata El Elyon ada di dalam Alkitab kita. Jadi orang Kanaan pada waktu itu menyembah dewa di langit namanya Elyon, dewa di bumi namanya dewa El. Ini Anda mesti ngerti ya. Coba kita lihat apa kata Alkitab kita, Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 22. Coba dibacakan, Son. Ini Son, kamu udah pernah tahu nggak pengajaran ini? Yang Melkisedek belum. Enggak, yang aku katakan ini kamu udah pernah dengar belum? Oh, udah tahu. Nah, ya coba sekarang kita lihat Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 22. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 10% dari semuanya.
1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Lihat ini, Melkisedek itu artinya raja. Benar Malek. Ya, Melek itu artinya raja. Dia merupakan raja di daerah Salem, yaitu daerah Yerusalem. Ya, bukti arkeologinya kita temukan kuilnya itu di dekat mata air Gihon. Dia membawa roti dan anggur. Ya. Yang di Alkitab kita lambang tubuh dan darah Tuhan kita. Ia adalah Imam El Elyon. Betul di situ? Halo. Imam El Elyon, betul? Imam Allah yang maha tinggi, betul? Itu pertama kali kata El Elyon disebut di situ. Ada 3 kali kata El Elyon disebut, ada 4 kali kata El Elyon disebut di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 22 nih. Dia adalah seorang Imam El Elyon. Lalu Melkisedek memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh El Elyon. Halo. Betul? Betul. Itu bukan pencipta, sebenarnya yang bukan pencipta langit dan bumi, tetapi the possessor of heaven and earth. Artinya penguasa di surga dan penguasa di bumi, pemilik surga dan bumi, pemilik langit dan bumi. Itu arti kata El Elyon di dalam Alkitab kita. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi perpuluhan itu, ini sekarang saya bicara perpuluhan ya. Perpuluhan itu bicara hak seorang raja. Karena Allah kita raja, maka selama Anda menganggap Allah kita adalah raja, Yesus itu raja bukan? Halo? Apa sudah turut tahta dia? Raja di atas segala Belum raja. ya? Di 1 Tawarik dikatakan bahwa perpuluhan itu akan diambil daripadamu bagi seorang raja. Selama kita mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Raja kami, maka perpuluhan akan tetap berlaku. Bahkan di langit yang baru dan bumi yang baru nanti perpuluhan tetap berlaku. Anda suka nggak suka, I don't care, itu kata Alkitab. Ya, jadi perpuluhan itu adalah prinsip di dalam satu kingdom, prinsip di dalam satu kerajaan. Itu bukan masalah tata cara ritual agama, bukan. Perpuluhan itu sudah ada sejak sebelum kitab imamat ada. Ya, perpuluhan itu bicara persembahan seorang raja kepada raja yang lebih tinggi. Mudeng ya? Ya, nah. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, dikatakan begini, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu berkata apa nih? Aku bersumpah demi Yotevave, El Elyon, Allah yang maha tinggi, bukan pencipta, the possessor ataunya pemilik langit dan bumi. Jadi yang Allah yang kita sembah itu tidak seperti yang disembah bangsa Kanaan. Itu pesan atau message Musa di dalam kitab Tauratnya. Bahwa orang Kanaan itu menyembah dewa yang berbeda. Mereka menyembah Elyon, dewa langit, dan mereka menyembah El, dewa bumi. Tapi Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang di langit. Tadi kata-kata Rahab di Yosua 2 ayat 11, betul? Dan Allah yang di bumi. Sekarang taulah aku, kata Rahab, bahwa Allahmu adalah El Elyon. Sampai sini ngerti? Karena bangsa Kanaan itu menyembah ilah yang berbeda-beda. Tadi yang kita sebut dengan cosmic geography tadi loh. Bahwa Allah tertentu mereka percaya itu berkuasanya cuma di daerah teritorial tertentu. Ngerti ya? Nah, Ulangan 3 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan begini, dan kepada Yosua, ini kata Musa ya, kuperintahkan pada waktu itu demikian. Ini perintah Musa ketika dia sudah mau mati. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Yahweh Elohimmu terhadap kedua raja itu, maksudnya Sihon dan Og. Ini 2 raja raksasa ya. Demikianlah akan dilakukan Yotevave terhadap segala kerajaan. Ini perintah kita, termasuk di dalam perjanjian baru. Allah kita, Yesus, itu menyuruh kita untuk menaklukkan kerajaan demi kerajaan, untuk dimasukkan kembali, ditaklukkan, masuk kembali ke dalam otoritas kerajaan surga. Kalau di dalam perjanjian lama kita betul-betul berperang secara fisik, tapi di dalam perjanjian baru, peperangan kita itu di dalam dimensi roh, yaitu untuk mengambil alih kembali kerajaan manusia di bumi ini, untuk dicangkokkan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam otoritas Injil kerajaan surga. Maka dikatakan kita ini dipindahkan dari dalam kerajaan maut ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Kolose 2 ayat 9, betul?
Ini prinsip kerajaan, teman-teman. Jadi Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan. Saya kasih tahu Anda. Demikianlah akan dilakukan YOTVW terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Kita ini dipanggil menjadi generasi Yosua untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan itu yang berada di bawah kerajaan maut, untuk merebut kembali kerajaan manusia yang diserakkan Allah di Kejadian 11, dimasukkan kembali dengan kuasa Roh Kudus ke dalam otoritas surga. Maka kita itu memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus tidak pernah bilang agama. Kita itu tidak pernah berpindah agama. Yang diperintahkan Yesus bukan pindah agama, tapi pindah kerajaan. Dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Sampai sini ngerti? Paham, Bu. Sebab dikatakan begini, kata Musa kepada Yosua, Yod-Heh-Vav-He, Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Lalu ayat 24-nya berkata begini, juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, daripada Yahweh. Demikian, ya Tuhan Allah, Adonai Elohim, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab, apa katanya? Elohim manakah yang ada di langit? Dan Elohim manakah yang ada di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Betul? Halo? Halo? Jadi di dalam benaknya Musa dan para nabi, di dalam benaknya para penulis Alkitab, ini termasuk bangsa Timur Dekat Purba, Musa itu mau mengatakan bahwa Allah kita itu tidak seperti Allahnya bangsa Kanaan yang daerah kekuasaannya terbatas, melainkan Elohim kita itu satu, echad. Dialah Allah yang di langit sekaligus Allah yang di bumi. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Sekarang bangsa Kanaan yang tadi saya katakan mereka percaya kepada cosmic geography, mereka percaya ada Allah yang berkuasa di gunung, ada Allah yang berkuasa di lembah. Coba kita lihat ini, 1 Raja-Raja 20. Anda baca seluruh perikopnya, tapi saya mau ambil ayat 23 dan ayat 28. Ini ketika Ben-Hadad, Raja Aram, ini berperang melawan Ahab, Raja Israel di Samaria. Ini ketika kerajaan Israel itu sudah pecah jadi dua ketika Salomo mati. Maka yang daerah utara ini Raja Israel yaitu Ahab, ya, yang selatan itu Yehuda, ya. Yang utara ini diserang sama Ben-Hadad. Lalu ketika mereka berperang, Ben-Hadad ini tentaranya, mereka membuat strategi, yuk kita perang ini Ahab. Mereka kalah. Lalu ada seorang yang mengatakan, oh iya mereka itu punya nabi, dan nabi ini membocorkan bahwa ternyata Allah mereka itu adalah Allah yang berkuasa di gunung. Coba kita lihat di 1 Raja-Raja ayat 1 Raja 20 ayat 23-nya baca coba. Ayat 23 baca. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Pegawai Aram itu bicara begini. Raja Ben-Hadad bilang, kok bisa sih kita ini kalah perang? Apa strategi kita ini kurang jitu katanya. Lalu pegawainya ngomong, iya Tuanku, karena Allahnya bangsa Israel itu Allah yang berkuasa di gunung. Kalau kita berperang melawan mereka di gunung, kita kalah. Tapi kalau kita perangnya di lembah, kita menang. Coba lihat ini ayat 28, baca ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Maka tampillah seorang nabi berkata kepada Ahab, ya, beginilah firman Yahweh, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Yahweh ialah Allah gunung dan bukan Allah lembah, bukan Allah dataran, maka aku, kata Tuhan, Yahweh, aku Tuhan, aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu, akulah Tuhan yang di gunung dan Tuhan yang di lembah. Akulah Allah yang di gunung dan Allah yang di lembah. Sampai sini ngerti? Ya, paham, Bu. Sekarang kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan 19. 2 Raja-Raja 5. Habis ini aku mau mandi, aku mau pergi nih. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan 19. Ini kisah mengenai Naaman yang sakit kusta. Naaman ini orang Aram, ya, bukan orang-orang Yahudi.
Dia sakit kusta, dia sakit lepra. Lalu ada seorang pegawainya, hambanya, yang seorang kok Kristen, yang seorang Yahudi. Dia bicara begini, tuanku, coba tuanku pergi deh ke Israel. Di sana ada seorang nabi, namanya Elijah. Nanti dia akan tahu, dia bisa berdoa bagi tuanku supaya tuanku sembuh, kata begitu. Lalu Naaman pergi disulut, dibaptiso atau tenggelamkan 7 kali di Sungai Yordan. Lalu Naaman sembuh, betul, dari sakit kustanya, betul? Ya. Lalu kita baca ayat 15-19. Ini Naaman mau berterima kasih sama Elisa. Kita lihat ini. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada Elisa. Coba kita lihat, baca ayat 15-19. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberitaan dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesakkan supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Lihat ini ya. Ketika Naaman itu kembali, dia mau berterima kasih sama Elisha, Nabi Elisa, karena sembuh dari sakit lepra. Dia berkata begini, sekarang aku tahu, katanya, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, maksudnya tidak ada Allah yang sejati kecuali di Israel. Jadi dia percaya bahwa Allahnya Elisha itu berkuasanya di Yerusalem, di Israel, daerah teritorinya di Israel. Maka dikatakan seluruh bumi itu diserahkan Allah di Kejadian 11. Seluruh bumi itu diserahkan Allah kepada roh-roh teritorial. Nanti kita lihat ya, apa hubungannya Menara Babel dengan Kisah Rasul 2. Ya. Dan hanya Yakub itu yang menjadi bagian kepunyaan Allah. Jadi tanah Israel itu otoritasnya Allah kita. Sampai sini ngerti? Maka Allah kita dikatakan, aku akan menghukum orang yang telah membagi-bagi tanahku atau gunungku yang kudus. Karena dikatakan, aku telah memilih Yerusalem. Dan aku telah memilih tempat ini, gunungku yang kudus. Dan aku telah meletakkan namaku selama-lamanya di Yerusalem. Supaya doa yang dinaikkan dari Yerusalem, aku mendengarnya. Sekalipun Allah kita itu berkuasa di surga dan di bumi, kita percaya itu, betul? Karena dia yang menciptakan alam semesta. Tetapi, dia itu membagi. Saatnya, itu di Kejadian 11, dia itu menyerahkan bangsa-bangsa lain itu kepada roh-roh teritorial. Ketika dia pecah bahasa manusia di Kejadian 11 itu di Menara Babel, Allah itu sekaligus membagi-bagi, menyerahkan dan menceraikan bangsa-bangsa lain selain Israel itu kepada roh-roh ilah-ilah yang lebih rendah. Ulangan 32 ayat 8 dan 9. Nanti kita sampai sana. Karena itu saya kasih tahu Anda, bangsa-bangsa lain di luar Israel itu tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Karena dikatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Pengenalan akan Allah yang sejati itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Inilah satu-satunya hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat 3. Supaya kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan mengenal siapa? Moshiach yang dia utus. Dan kamu tahu bahwa di luar Israel itu tidak ada Allah. Makanya ya, kita bangsa lain selain bangsa Israel itu sekalipun nyari sampai ngesot gak pernah kenal. Karena Allah itu hanya menyatakan dirinya kepada orang Israel. Sampai sini ngerti? Itulah sebabnya Alkitab kita itu yang nulis nabi-nabi itu Musa, Yeremia, Yosua, dia hanya menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Udah? Yeremia, Yesaya, Maleaki, Obadya itu semuanya orang Israel semua tuh. Daniel, sampai ke para rasul. Sampai sini ngerti? Karena dia memilih Israel ini mengambil bagian untuk menjadi istrinya, ya, menjadi bride-nya atau menjadi pengantinnya, dan dia mengambil Israel ini untuk mengenal dia, untuk intim dengan dia. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kamu dipanggil menjadi kesayangan bagi Tuhan dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dia mengambil Yakub,
as his allotment. Dia mengambil Yakub menjadi bagian, menjadi milik pusakanya. Sampai sini ngerti? Sehingga hanya kepada bangsa Israel Allah menyatakan dirinya, tidak kepada bangsa-bangsa lain. Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan 20. Hukum-hukumku hanya aku nyatakan kepada keturunan Yakub, dan itu tidak kulakukan kepada bangsa lain. Di luar Israel gak bisa kenal Allah yang sejati. Mereka mengenal dewa-dewa tadi loh, menyembah roro teritorial, politeisme tadi loh, ngerti gak? Dewa matahari, dewa bulan, macam-macam namanya. Iya, Bu. Iya. Sekarang kita lihat ini, karena itu Ke-mute Bu Sophie. Pon itu. Oh, ini Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ya. Pada bangsa Israel. Lagi ada telepon kayaknya itu, Bang. Iya. Memang dari apa ya teman-teman ya, lihatlah bagaimana IQ orang yang berpendidikan sama tidak. Contohnya kita bahas apa di atas, yang di bawah ini komentarnya apa. Nah, saracen ini kita lihat IQ. Beda kelas. Ya, tadi Bu Sophie juga udah bilang orang-orang Kristen memang harus beda logika berpikirnya dengan kardun itu. Iya. Beda. Ini kita udah bahas. Itu pengaruh cara makan sih, San, itu pengaruh cara makan sih, cara makannya, pengaruh cara makannya. Bang Son, saya juga sampai berapa ya, 2 kali melangkah berpikirnya, oh bener ya ini ceritanya, memang kisahnya ini ya. Selama ini saya baca ya, cuman begitu, tapi dibalik ceritanya ini, ini loh ceritanya gitu. Iya. Luar biasa Bu Sophie. Makanya tadi kan apa yang disampaikan Bu Sophie itu juga disampaikan sama Profesor Benjamin Desamer yang saya bukakan tadi. Memang betul dalam mistisme seperti itu. Berarti Bang Son, berarti di bumi kita ini ada berapa lagi? Tadi kan dikatakan Bu Sophie kan di langit pertama itu kan para kalau dalam kita lihat dari sudut pandang Yahudi itu ada 3. Kita yang di pertama, kita yang di bumi. Ya. Makhluk-makhluk ilahi atau Elohim, malaikat-malaikatnya, Gabriel dan lain sebagainya itu ada di langit yang kedua. Sedangkan untuk Allah yang tertinggi, Elohim di atas Elohim itu ada yang ketiga, tertinggi. Yang di tertinggi inilah dia bertahta. Kalau kita lihat dari sudut pandang Yahudi. Makanya ketika Rasul Paulus mengatakan, aku melihat di langit yang ketiga, katanya. Nah, itu merujuk ke sana. Dia merujuk Kita iklan dulu ya. Selepas iklan-iklan berikut Bu Sophie akan kembali ya. Lagi ada telepon. Selepas iklan-iklan berikut, jangan kemana-mana. Saksikan Christian Prince Channel. Iya, tetap stay tune. Oh iya, ada Spili Begu. Hei, apa agamamu? Siapa namamu? Siapa nama kitabmu? Apa nama kitabmu? Apa yang kau sembah? Siapa nabimu? Satria, jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Borjong. Si Poli Begu loh. Nah, dulu ngedoro aku tadi du perbi ku ro bapak mesin nahinan. Udah tayang. Si Pele Begu do pinang si dalle si Pele Begu si Manrobuka Torabika Robusta. Aku suka Arabica Robusta 70-30. Tiuk tiangi babani nam tiuk tiangi. Nah, petot daro aku udah. Saya terkutuk dari kamu Yesus sih. Apa agamamu? Aduh agamamu. Unak pula sudah kata ju. Unak sudah kata ihurmi. Tutu ihurmi. Itu do sumpah. Kamu Yesus sih jadi nah. Unak sudah kata ihurmi. Bang kue, inilah namanya si Jamur.
Orang tuh saya dikata ihurmi, saya dipatala tala kodo ihurmi, pulang patala tala ihurmi, weh, lapet. Si Japora nih, si Japora. Itu dua mau pungmu, pungmu sen kuburan ya. Satria ya, Mas Satria. Ada baiknya kamu bertanya apa yang habis dijelaskan. Jangan apa yang kami bahas lain kau tanya. Dari situlah kelihatan IQ kalian. Aku sudah mau jelaskan. Tapi satu dulu, San. Satu dulu, San. Tapi satu dulu, San. Siapa nabimu? Satu dulu kita tanya. Isi sombongmu, siapa Allahmu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Itu. Allahmu. Yesus, jangan menghakimi rojan. Ini roh sesedahu. Udang menghakimi kau naik ke atas bukannya menghakimi kau itu tadi kau hina-hina ajaran kami. Udang menghakimi. Nomor katai bababi. Kalau kamu pun naik ke atas cuma untuk menghujat. Bila pipi kanan ditampar beri pipi kiri rosok langsung tapi baby bisa. Kepala bapak kau dipukul Rian Demasif. 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 Unak sih makata lubang itemi. Sini kau lubang itemi kau. Asing. Mata tero. Asing kau. Iya. Mulutmu tidak mencirikan kau orang Batak yang beradab. Kau tidak beradab soalnya. Begonya itu. Orang naik-naik itu ucap salah. Nah dia salah baru langsung dia ngucap tahu. Terporo mah BG ribu isir ya nak ini. Si bujang. Ya, itu iklan ya, itu iklan. Sebelum Sobi balik. Iklannya terlalu Japora. Isir bukan laking. Batubara. Sebenarnya dari penjelasan Bu Sofi tadi teman-teman kita juga tahu kenapa bahwasannya gereja itu adalah pengantin wanita dan Yesus adalah pengantin pria karena dia adalah Allah kita. Nah, sebagaimana pemahaman mistisme Yahudi tadi bahwasanya dunia atau bumi ini adalah wanitanya, Allah itu adalah prianya. Gitu. Kan gitu kan Bang Albert? Jangan diam-diam aja Bang Albert. Shalom. Waalaikumsalam. Ya mungkin mau udah batubara nak ini silap peti kita. Aparan itu. Kok banyak bor-bor kayak gitu ya? Aduh, ngeri kali bah, banyak bor-bor kayak gitu. Udah salah akar aja bor-bor dah. Kok. Jadi salah kok sudah dari bor-bor. Salah aja. Mana itu yang nani si bujang. Gampi tersong kau tahu begini. Oke, beribu. Aduh, nara. Bereng ya, kan harus dia lagi. Orang ini yang di bawah ini nggak paham dia loh. Bahasa apa itu katanya? Para kaum otem ya. Ya, jadi kalau kau kotem kenapa kau? Iya, kau tanya udah tahu di sini kau maloten, kau tanya lagi. Kan enggak ada otak kau. Gimana sih? Apa sih kawan? Agak ya. Kenapa Bang Albert? Turun. Tapi memang iyalah. San, tapi memang iya. Bor-bor itu ada beberapa loh. Atuk, natuk do katanya kan. Malum katanya. Salah satunya kayak tadi. Udah. Baru yang aku itu kenal. Tadi sebentar itu bor-bor ya? Bukan bor-bor, malum. Kayak gitu yang agak atuk. Oi, unang bor-bor dah. Bor-bor. Iya. Ya lanjut. Begitulah. Paham lah ya teman-teman di bawah paham lah. Tadi bahasanya Bu Sofi bahasa yang paling mudah dipahami lah kalau menurut saya. Bisa nggak kalian pahami apa yang disampaikan Bu Sofi tadi? Ya selagi kita tidak saracen. Apa? Kalau saracen dia gelarnya profesor pun pasti nggak paham. Yakin aku. Langan pilih itu.
Ini pengajaran tingkat dewa untuk kaum ningrat penghuni surga. Ini Kita belum menjadi penghuni sorga. Kita masih menyandang kewarganegaraan sorga, tapi belum datang ke sorganya kita. Nunggu tiketnya. Tiketnya nanti dari mana? Tiketnya kematian. Hidup yang kekal setelahnya. Tapi kira-kira bahasa apa nanti? Nggak bahasa cacing kan? Tadi ada yang mau aku tanggapi dari cerita Bu Sophie ya. Loh, aku jadi ingat loh. Di sana kan ada yang teritorial kekuasaannya gitu. Ya. Hanya ada di sono gitu, nggak general. Baru tentang bahasa, tentang Menara Babel. Loh, di sana kan hanya mengerti satu bahasa. Lah, lebih kuasa kita dong. Aku aja ngerti 4 bahasa kok. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa tubuh. Itu kan 4 bahasa. Ini yang di sana katanya sesembahan, tapi ngerti satu bahasa. Alah, lalangi makan apa ini? Bang Kue, bahasa Bataknya kangkung genjer apa Bang Kue? Biang kerok. Bahasa Inggrisnya kangkung genjer. Macam perempuan, kangkung genjer itu mulut perempuan, kangkung genjer itu mulut perempuan namanya. Enggak, itu singkatannya Intel Nandio. Kalau kangkung genjer Intel, tahu Intel? Ingin telanjang. Ya. Salah. Intel adalah Inenateal. Itulah Intel. Inenateal. Nah, itu Intel. Merepet terus. Aku tanya dulu, aku penasaran tadi gue dalam si batu bara itu iklimnya itu silumnya itu menengah. Nggak ada ngomong juga. Kalau dari narasinya sih Bang, aku percaya. Iya, gitu. Oke. Tadi bahasa apa barusan, Dek? Serapin tadi Tentang Elohim Bang. Malaikat-malaikat Elohim sama Elohim yang tinggi. Oh, oke. Kenapa viewers gue berkurang, Dek? Karena naik si Dabutar itu. Oh. Iya, kalian berantem pula di Komalku. Jadi kabur semua. Emang medan kurang ini. Bahasa apa lagi tuh katanya? Bang CP dari tadi orang ini bahasa Batak, pas lagi aku mondok-ondok sedikit dengar cerita Bu Copi pengajarannya enak betul, pikir datang si batu bara dari terbangun aku dari mimpiku yang indah kan gitu. Udah aku itu talam tadi yang lawan dia, aduh mak, yang nggak enak-enak juga aku dengar tadi ngomongannya. Iya, jadi dia kan Muslim mungkin ya, ataupun entah apa agamanya dia. Biarkan dia bertanya, jangan kita pancing lah. Ya, supaya kita kan dikembalikan contoh teladan bagi yang di bawah gitu loh. Kalau kita berantem tadi firman Tuhan disampaikan kayaknya kayak surat kabar gitu. Ya gitu loh mak. Iya. Gara-gara si batu bara enak itu. Ya. Kalau kebenaran disampaikan di sela-selanya pasti ada iblis masuk memang. Satria naik maki-maki pula, nggak ada salam, nggak ada apa. Iya, jadi memang dia dilahirkan, diciptakan seperti itu. Iya, maksudnya itulah juga Bang. Tapi siap salah lah Bang CP, siap salah kan di situ. Tapi wajar kan kita menanya keimanannya, biar kita tahu dari sudut pandang mana dia bertanya kan gitu. Wajar. Iya, Tapi dia nggak mau jawab gini, CP. Iya. Maksudnya gini Bang CP, kita flashback lagi kayak kemarin yang kejadian si Troy itu ya. Bahkan kita juga pernah satu room kita berdiskusi ya. Saya juga menyangka dan saya juga nggak bisa berkata-kata ini orang yang kemarin dia bernarasi yang Tritunggal itu tidak mau dijelaskan loh, yang dibantai oleh Pak Bom ya. Saya juga jadi why gitu loh. Why? Kita ya bisa hati-hati lebih. Ini izin dulu tanya, si Albert ini gelap atau terang ini si Albert ini? Terang. Oh, sorry lah aku bentak-bentak tadi ku Albert. Kau tanya pula ini kok maloten dari kau bilang, aduh. Ini kan emang Cuci. Bapak kan baru bangun tidur tadi. Cuci dulu Pak biloknya cuci dulu Pak. Minta izin turun dia tadi. Aduh, gara-gara mulut pula tadi itu. Sorry lah ya, Albert. Oke. Kenapa? Albert. Ya. Maafkan diriku Albert, maafkan diriku ya, sobat. Iya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Balaslah. Cuci dulu bilok umpulanya gitu bilang.
barangkali ada terselip sedikit gitu kan, ngorok dia tadi ya. Ibu Sopi tadi ngajar, dia tadi ngantuk tidur katanya. Ini udah pula oten semua di atas. Iya. Apalagi cuman si penggugat lah di sini yang bukan Batak ini. Semuanya di sini Raja Parhata semua di sini. Marta Rompo Maeta. Iya kan? Kalau udah gabung begini, ya udahlah. Nyebutet semua, nyanyi butet sudah sah. Namburu tambah jo 2 teko naik jo. Namburu 2 teko naik tambah jo. Oke, kita lanjut teman-teman ya, biar enak diskusinya teman-teman ya. Ya. Jadi tadi itu mengenai, jadi begini, dengan istilah bahasa-bahasa itu kita nggak boleh kita langsung berpikiran seperti tadi Ibu Pertiwi kan. Nah, kenapa enggak Bapak Pertiwi? Kenapa ada Ibu Kota? Kenapa enggak Bapak Kota? Karena tadi ibu itu adalah sumber kehidupan. Ya, tadi itu yang Ibu Sofi narasikan ya bagus ya, nyampe gitu, dapatlah, nangkap lah. Ya, tadi memang keputus tadi karena telepon sehingga kita tidak bisa melanjutkan. Mungkin lain kali ya, ingatkan Ibu Sofi. Ibu Sofi lanjutkan dong, enggak. Terkadang lidahku memang ya, teman-teman ya. Ibu, jadi Bapak apa ini ya? Bapak Paulus. Gambar apa lagi ya? Kan kalau orang dulu senang banget menghina-hina Paulus. Enggak tahu tak kenapa. Minum dulu Bang Cepe, minum dulu. Dulu suka kali aku ngina si Paulus itu, si botak gundul itu, rupanya nabi kami juga dulu rupanya itu. Aduh. Rasul utusan Allah. Dari manalah kau tahu dia botak? Ya, dari kawan-kawan yang membaca dan memilah. Tapi sekarang aku udah tahu rupanya dari surat apa namanya itu? Surat apa namanya itu? Jangan gondrong dia. Gelap aku dulu gelap. Si Borbor inilah yang satu tembak 2 kena.